Assalamualaikum, halo Teh Laras. Waalaikumsalam, halo Teh. Baik Teh, apakah bisa kita mulai sekarang untuk sesi wawancaranya? Bisa Teh, bisa. Tapi mohon maaf ini saya nggak bisa on kamera karena kebetulan lagi program juga di kampus, jadi lagi ada kegiatan. Baik Teh, tidak apa-apa. Ini saya langsung mulai aja ya Teh. Iya, siap Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Teh Laras Adistia. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri sebagai mahasiswa Unisba dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Salam kenal, saya Zari. Selanjutnya kepada Teteh, saya izin untuk meminta data untuk kepentingan wawancara ini. Silakan disebutkan nama lengkap, jabatan, dan tanggal lahirnya Teh. Oke, siap Teh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Laras Adistia Putri. Di Jabar Bergerak Zilenial, aku merupakan staf bidang hubungan dan masyarakat ya, Humas. eh, yang dimana di dalam bidang humas itu ada divisi media. Nah, aku salah satu stafnya, khususnya itu di fotografi ya. Jadi aku fotografernya JBZ Pusat. Kemudian untuk tempat tanggal lahirnya, aku lahir di Jakarta tanggal 8 Juni 2002. Baik Teh, Alhamdulillah akhirnya hari ini kita dapat bertemu ya Teh meskipun via online. Pertama-tama saya pribadi sebetulnya sangat tertarik dengan Jabar Bergerak Zilenial ini karena saya di penelitian ini berfokus pada bagaimana media sosial Instagram dalam menyebarluaskan informasi mengenai sampah dalam perspektif kemanusiaan dan pendidikannya sejalan dengan dua pilar dari Jabar Bergerak Zilenial, betul ya Teh ya, di pendidikan dan juga Ya, betul. ya dan juga kemanusiaan. Melihat memang organisasi JBZ ini bergerak dalam aksi tersebut sehingga pada akhirnya saya menentukan judul ini sebagaimana yang tertera dalam share screen ini ya Teh. Apakah terlihat Teh? Sudah teh, sudah terlihat. Baik, siap Teh. Kita langsung mulai aja gitu ya Teh ya. Sebelum ke pertanyaan pertama ini, saya ingin mengetahui lebih dulu nih Teh, bagaimana sih Teh sejarah singkat terbentuknya dari Jabar Bergerak Zilenial ini Teh? Oke, mungkin singkat aja ya teh karena kebetulan aku juga baru masuk ke Jabar Bergerak Zilenial tahun ini. Jadi memang awalnya didirikan ini itu kan karena ada concern ya teh terhadap permasalahan pendidikan dan juga ya yang terkait dengan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia terkhususnya di Jawa Barat kayak gitu. Makanya nama organisasinya sendiri juga kan Jawa Barat Bergerak Milenial ya. Nah, itu sih yang mendasari dan yang menjadi concern kenapa didirikannya organisasi ini kayak gitu. Nah, terus itu didirikannya awalnya tahun 2020 dan sekarang sampai tahun 2023 insya Allah Jabar Zilenial baik itu pusat ataupun dari berbagai daerah itu insya Allah tetap apa ya tetap melaksanakan berbagai kegiatan atau program kerja yang insya Allah masih sejalan dengan tujuan awal dibentuknya yaitu adanya concern terhadap permasalahan pendidikan dan juga kemanusiaan di sekitar Jawa Barat seperti itu teh. Baik Teh, mungkin menyambung dikit gitu ya Teh dari yang telah disampaikan sebelumnya. Kalau misalnya dari JBZ ini kan pasti punya banyak program ya Teh. Salah satunya saya itu ngelihat ada program Zkomdev Teh. Mungkin Teteh tahu nggak ya Teh kalau dari Zkomdev ini muncul dan aktif dalam pengelolaan sampahnya itu bagaimana gitu pada awalnya ataukah itu memang merupakan program unggulan pada pembentukan awal JBZ ini didirikan?
Oke, baik. Kalau Zcomdev itu kan ini ya Zillennial Community Development. Jadi secara singkatnya memang kegiatan ini tuh apa ya semacam rangkaian apa ya istilahnya bentuk aksi nyata mungkin ya bentuk aksi nyata dari pemberdayaan masyarakat yang tujuannya itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di desa yang membutuhkan peningkatan dan juga pengembangan. Nah, kemarin memang kita melaksanakan Zikomdev ini di berbagai daerah ya. Salah satunya juga kemarin sempat dilaksanakan di eh, waktu kemarin kalau gak salah di Bogor ya karena waktu itu sempat aku ada di sekitar Bogor juga ketika dilaksanakan Zikomdev. Jadi memang karena ya waktu itu juga di ini ya ada acara yang waktu itu berkolaborasi sama Pocari Sweatran itu ya Teh. Jadi memang sampah ini sekarang ini memang jadi concern sih ya Teh. Karena em, lagi maraknya juga kemudian juga ya makin ke sini sampah itu bukannya dimanfaatkan dengan baik. Misal eh, adanya 3R itu ya penerapan 3R tapi malah sampah itu apa makin ke sini tuh malah makin banyak eh, kekurangannya atau lebih banyak ketidakmanfaatannya gitu tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak diolah dengan baik dengan orang-orang yang bersangkutan atau bahkan dari diri kita sendiri gitu makanya kemarin Zikomdev itu terfokus ke permasalahan pengelolaan sampah yang memang sekarang concernnya itu sih teh apa ya makin ke sini bukannya malah makin dimanfaatkan dengan baik entah itu sampah atau limbahnya tapi malah makin ke sini malah ini yang merusak ekosistem merusak alam apa, dan segala macam gitu. Baik Teh, betul ya Teh apa yang sudah Teteh sampaikan. Saya juga sepakat bahwasanya permasalahan sampah ini menjadi keresahan bukan hanya di kalangan masyarakat saja, tapi mungkin di kalangan segala kalangan gitu ya, baik di pemerintah maupun kita sebagai mahasiswa pada saat ini. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya Teh, kalau dari logo JBZ itu kan ada perpaduan warna. Hijau, kuning, dan biru ya Teh. Kalau dari situ ada makna atau filosofi tersendiri nggak Teh yang berhubungan dengan dua pilar yang dibangun oleh JBZ ini? Teh, apakah suara saya terdengar? Halo, tes tes. Bagaimana Teh? Apakah suara saya terdengar? Halo teh iya terdengar teh. Iya. Eh, paling saya mau bertanya Teh tentang sistem kepengurusan yang berjalan itu seperti apa ya Teh? Iya teh gimana teh. Saya mau langsung bertanya saja ke pertanyaan yang pertama Teh. Kalau dari pandangan Teteh sendiri terhadap penyebarluasan informasi perihal sampah di media Instagram ini bagaimana Teh? Oke. Maaf teh tadi kurang terdengar. Jadi kalau menurut pandangan saya memang karena media sosial terutama Instagram ini kan penggunanya itu banyak banget ya dan mungkin mayoritas pengguna media sosialnya itu adalah dari kalangan Gen Z dan juga milenial yang memang
bisa masih bisa dikategorikan dalam ya usia yang muda seperti itu. Dan memang orang-orang yang sampai saat ini memiliki dampak besar di media sosial itu juga berada di kalangan Gen Z dan juga milenial gitu. Jadi eh, karena jumlah pengguna dan juga jumlah orang-orang yang memiliki impact atau memiliki dampak besar di media sosial ini banyak banget gitu ya di Instagram terutama. Jadi menurut saya untuk penyebar luasan informasi perihal sampah di Instagram itu sangat diperlukan dan juga sangat penting karena em, banyak kalangan dari seusia kita yang bisa loh memberikan influence kepada orang lain atau memberikan sekedar ilmu sedikit gitu ya terkait informasi perihal sampah yang bisa saja dari penyebar luasan atau jenis publikasi di Instagram itu bisa memberikan impact positif atau influence positif kepada orang-orang sehingga orang-orang tersebut atau pengguna media sosial di luar sana itu bisa memiliki concern terhadap sampah yang sekarang itu sedang marak eh, tidak apa ya sedang marak bahwa sampah itu makin ke sini malah semakin memiliki dampak negatif. Mungkin seperti itu. Baik Teh, untuk penyebar luasan informasi itu kan penting ya Teh, apalagi untuk kaum milenial bisa kita sebutkan atau generasi Z ini yang memang perlu diberitahukan informasi-informasi terkait pengelolaan sampah ini. Nah, melalui Instagram Jabar Zilenial ini untuk menjadi sebuah wadah pertukaran informasi perihal sampah itu bagaimana ya Teh? Apakah melalui konten atau eh, infografis lainnya? Sejauh ini memang kalau dari divisi media sendiri ya, kalau di Jabar Zilenial itu memanfaatkan mungkin tiga jenis platform ya. Kak. Jadi kalau untuk dari tim videographer itu tentunya pasti memanfaatkan media video dalam bentuk entah itu kemarin sempat ya yang di Zikomdev itu bikin after movie terkait kegiatannya. Kemudian bisa juga memanfaatkan Reels di Instagram dan TikTok Jabar Zilenial itu sendiri. Ya mungkin dari kedua platform video tersebut entah itu Reels, After Movie, dan TikTok itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua ada dari tim graphic design yang memang fokusnya itu hanya ke eh, apa ya postingan feeds Instagram bisa juga dalam bentuk ya infografis seperti itu. Kemudian yang ketiga dari tim fotografer dari saya dan rekan saya sendiri itu ide kontennya bisa melalui membuat komik seperti itu. Jadi eh, kami dari tim media berkolaborasi dengan salah satu bidang di Jabar Zilenial itu dari bidang pendidikan yang memang eh, SDGs, jadi fokus terkait SDGs gitu. Kita bikin konten komik, jadi kita take foto dulu, kemudian kita edit, kemudian nanti akan dikaitkan dengan salah satu SDGs yang memang menjadi concern ke salah satu permasalahan, ya contohnya ke pengelolaan sampah ini. Jadi mungkin dari ketiga jenis konten itu dari infografis, kemudian dari video, dari komik itu menurut saya cukup menjamin gitu ya mungkin bahasanya kalau misalnya memang diperlukan untuk menyebarluaskan atau ya menyebarluaskan terkait informasi perihal sampah seperti itu.
Oke, Teh. Untuk penyebarluasan terkait sampah ini kan tadi sudah dikatakan oleh Teteh itu menggunakan beberapa cara atau ide kreatif ya Teh yang dituangkan. Kalau dari pengemasan informasi terkait pengelolaan sampahnya itu bagaimana ya Teh? Mungkinkah ada sumber yang memang khusus mencari terkait bagaimana pengelolaan sampah atau memang ada supervisor yang memang handal dalam bidang pengelolaan sampah ini? Kalau supervisor yang ahli di bidang ini sepertinya belum ada ya Kak, kalau di Jabar Zilenial. Jadi memang kalau tim media sendiri, kalau divisi media sendiri itu bekerjanya memang setelah ada arahan dari divisi atau bidang lain. Jadi memang kita tugasnya itu hanya nge-shoot, kemudian uh, mengedit kayak gitu. Jadi untuk ide konten kayak isinya mau gimana-gimana itu biasanya kita dapat brief dari bidang atau divisi lain. Jadi misalnya kalau dari saya sendiri kan sempat ada beberapa job yang mengharuskan kami untuk mengedit ini ya, bikin komik terkait hal-hal tertentu. Seperti yang terakhir itu uh, kita sempat membuat konten komik mengenai uh, apa namanya gempa bumi. Nah, jadi kalau dari divisi media sendiri itu memang kita tugasnya hanya shoot atau take foto dan video, kemudian mengedit aja gitu teh. Jadi kalau untuk brief kontennya mengenai si gempa buminya itu, kemudian kayak teks-teks komiknya seperti apa itu kita kayak nerima jadi doang gitu dari bidang kemanusiaan kemarin. Jadi untuk brief kontennya dan arahan komiknya harus seperti apa itu kita dapat dari bidang lain. Begitupun kalau misalnya video dan juga untuk um, desain itu kita juga dapat arahan dari divisi dan juga bidang lain terkait apa sih yang mereka perlukan dari kami untuk kami bantu editkan atau kami bantu shoot atau videokan seperti itu sih Teh. Oh, oke teh berarti kalau misalnya untuk pengusungannya sendiri atau informasi awal pengelolaan sampah atau lain sebagainya itu diakomodasikan oleh bidang kemanusiaan yang selanjutnya digarap oleh divisi teteh ya teh dari Humas dan Media ini. Betul nggak ya teh? Iya betul, biasanya dari bidang kemanusiaan, dari bidang pendidikan, dari eh, divisi di humas yang lain kayak marketing sih Teh, itu biasanya yang kita dapat briefing dari mereka. Oke, baik teh. Selanjutnya saya masuk ke pertanyaan. Maaf teh. Selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya teh. Untuk di sini saya ingin membahas nih Teh bagaimana visualisasi yang digambarkan oleh JBZ ini melalui media sosial Instagram yang kemudian dipublikasikan oleh divisi terkait. Kalau untuk penyebaran publikasinya itu dilakukan oleh divisi apa ya Teh? Kalau penyebarannya itu dari divisi marketing Teh masih satu bidang juga sama divisi saya di media. Jadi perbedaan antara media sama marketing itu memang marketing itu jobnya karena ya dari namanya juga marketing gitu ya pasti untuk apa ya mereka ngonten entah itu biasanya bentuknya seringnya video sih Teh. Jadi bikin video konten di TikTok dan juga Instagram yang memang tujuannya itu adalah untuk mempromosikan segala jenis kegiatan dan juga program kerja yang dilaksanakan oleh JBZ. Nah, kemudian eh, apa kolaborasi antara media sama marketing. Jadi memang kalau marketing itu tugasnya untuk mempublikasikan, kemudian juga membuat bank konten untuk kedepannya itu akan posting tentang apa, baru nanti bank konten itu kalau misalnya memang memerlukan misal membuat video yang dibantu oleh tim video dari media, kemudian misal membutuhkan infografis yang
membutuhkan bantuan dari tim graphic design dari media itu baru mereka ada komunikasi dengan kita. Tapi kalau misalnya eh, mayoritasnya itu memang mereka bikin konten atau bikin publikasi seputar proker-proker di JBZ itu biasanya sih di TikTok dan juga Reels itu banyaknya dari mereka sih Teh. Jadi segala jenis publikasi itu memang semua bidang mengarahkannya ke divisi marketing karena mereka yang megang Instagram JBZ juga. Oke, Teh. Paling kalau dari Teteh nih selaku pembuat konten gitu ya, bisa dibilang backstage-nya, itu gimana sih Teh pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah konten yang Teteh edit? Kalau dari divisi media sendiri itu kita biasanya pertama nyari dulu yang kira-kira sekarang lagi tren di kalangan kita-kita tuh apa sih gitu. Jadi entah itu bentuknya video atau publikasi seperti infografis dan segala jenis graphic design lainnya. Kemudian untuk foto juga sama seperti itu. Jadi kita mengutamakan mencari jenis konten atau jenis desain apa sih yang sekarang tuh lagi diminati oleh banyak uh, kaum Gen Z dan juga milenial yang memang biasanya hal-hal kayak gitu tuh bisa menarik perhatian lebih kan ya. Dan memang kalau misalnya ngomongin desain juga itu kan uh, menurut saya dan tim media itu harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kira-kira orang-orang itu sedang banyak minat di jenis desain yang seperti apa sih, jenis publikasi yang seperti apa sih, supaya nanti kita bisa menggait lebih apa ya, viewers dan juga mungkin followers ke Instagram JBZ gitu teh. Wah, oke, menarik ya Kak. Nah, kalau misalnya dari Teteh, kalau misalnya dari Teteh, eh, pengen audiens di Instagram itu melihat postingan-postingan yang diedit oleh divisi media gitu, seperti apa gitu? Apakah ingin terlihat kesan yang formal, menyenangkan, atau bagaimana tuh Teh dari visualisasinya? Kalau dari visualisasinya sih mungkin lebih ke apa ya, membawa kesan formal tapi juga membawa kesan fun gitu kan. Jadi apa ya, ibaratnya mungkin lebih ke modern kan ya teh jenis desainnya yang memang em, bisa dibilang semi formal mungkin ya. Jadi nggak yang terlalu formal atau kaku banget yang minimalis gitu desainnya, tapi ada kesan fun juga, tapi minimalis juga gitu. Jadi mungkin lebih ke semi formal dan modern mungkin ya bahasanya. Baik Kak, baik Teh. Kalau misalnya untuk ciri khas gitu ya dari Jabar Bergerak Zilenial dalam penggambaran tersebut itu apa sih Teh gitu yang orang-orang tuh ketika melihat postingan ini, oh ini mah postingan yang diupload atau dipublikasikan oleh JBZ gitu Teh. Oke, baik. Kalau dari graphic design sendiri itu memang ada ini ya teh, ada color palette khusus yang memang kita itu sebetulnya mengikuti ke warna logo JBZ itu sendiri ya. Jadi untuk graphic design itu warnanya akan berputar di seputar warna biru, kuning, dan juga hijau. Kemudian elemen-elemen yang dicantumkan di setiap postingan itu memang sudah ada apanya ya, ada arahan mungkin ya dari awal kalau misalnya pilihan elemen untuk setiap desain itu hanya boleh ini dan ini. Eh, Begitupun kalau misalnya misal ada salah satu staff atau ya anggota dari JBZ itu menjadi pembicara di
acara luar JBZ itu ya mungkin bisa diundang oleh organisasi lain atau komunitas lain atau mungkin universitas lain. Itu desain dari PPT-nya itu sendiri pun dibuat khas gitu ya, khas JBZ dengan color palette yang diambil dari tiga warna logo tersebut, kemudian dari elemen-elemen yang dicantumkannya juga itu khas. Jadi ketika orang-orang melihat jenis publikasi atau mungkin ya presentasi seperti yang tadi saya sebutkan, orang-orang langsung pada ngeh gitu ya kayak, oh ini anak JBZ ya yang presentasi. Karena kebetulan kemarin juga sempat dari acara himpunan saya sendiri itu sempat mengundang salah satu staf di JBZ Kota Bandung, dan itu teman-teman banyak yang ngeh gitu ya, langsung ngomong ke saya kayak, ini yang ngomong pembicaranya dari JBZ ya, keren gitu. Karena memang segala jenis publikasi itu kita dibuat khas gitu. Jadi orang-orang pasti langsung ngeklik dan tahu, oh ini anak JBZ, oh ini ciri khasnya JBZ gitu. Yang menurut saya memang kalau misalnya ciri khas itu setiap jenis publikasi, terutama desain gitu ya, itu harus dibuat ada salah satu ciri khas gitu supaya orang-orang bisa mengenal kita, supaya orang-orang tuh lebih banyak bisa ngeh sama kita gitu. Wah, keren banget ya Teh. Kalau misalnya boleh tahu nih Teh, dari warna-warna yang Teteh tadi sebutkan yang selalu ada dan berkaitan dengan JBZ ini, ada nggak sih Teh kayak filosofi dari warna-warna tersebut yang memang menjadi gambaran tersendiri untuk JBZ? Untuk filosofi warna dan juga logo itu pasti ada ini ya, Teh, ada alasannya kenapa dipilih logonya seperti itu dan warna-warnanya juga seperti itu. Cuman memang saya tidak hafal nah, filosofinya seperti itu, tapi yang jelas pasti ada hubungannya gitu antara kenapa dipilih warna dan juga logonya seperti itu gitu, Teh. Baik, Teh. Kalau misalnya untuk template dari pengeditan foto atau video gitu, ada nggak sih Teh yang memang selalu pakai template itu, entah itu untuk broker atau tadi Teteh yang menyebutkan bahwa setiap postingan JBZ itu pasti memadukan warna-warna tertentu. Tapi untuk template yang selalu menjadi editan tetapnya itu ada nggak sih Teh? Kalau template tetap yang setiap graphic design atau segala jenis publikasi yang diupload ke Instagram atau sosial media JBZ lain itu, sebenarnya kalau template yang benar-benar fix harus kayak gitu sih nggak ada ya Teh. Cuman memang setiap jenis desain itu warnanya, cuman tadi ketentuannya cuma itu aja sih, warnanya harus sesuai sama color palette. Kemudian untuk elemen-elemennya itu sudah ada apa ya, memang template-nya itu akan itu terus gitu. Kalau misalnya diperhatiin di Instagramnya juga elemen-elemen yang dicantumkan di setiap desainnya itu pasti gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya template saklek yang harus banget grand desainnya harus kayak gini sih, sampai saat ini nggak ada sih Teh. Oke, Teh. Paling kita langsung move lagi ya, Teh, sedikit berkaitan dengan sesi sebelumnya yang dimana masih berkaitan dengan media sosial Instagram terkait edukasi sampah ini ya, Teh. Nah, kalau misalnya dari Teteh ini, Teh, menurut Teteh, pengaruh dari pengelolaan media sosial Instagram untuk memberikan edukasi mengenai sampah itu bagaimana sih, Teh? Oke, karena ini ya, untuk zaman sekarang gitu udah banyak orang, semua kalangan dan dari semua usia itu memang memanfaatkan teknologi itu paling banyak di pemanfaatan media sosial. Jadi menurut saya memang yang paling berdampak
gitu ya. Dan yang paling bisa memberikan pengaruh, terutama seharusnya pengaruh positif gitu ya terhadap eh, apa ya segala jenis penyampaian informasi tentang pengelolaan media, pengelolaan sampah atau edukasi mengenai sampah itu memang eh, paling ini ya paling bisa memberikan pengaruh itu adalah media sosial. Kemudian eh, pengaruh dari pengelolaan media Instagramnya itu menurut saya kalau misalnya di sini berarti posisinya itu sangat apa ya sangat mengandalkan dari tim humas dari tim humasnya JBZ, entah itu dari media ataupun marketing. Jadi itu memang se- seberapa bisa mereka menggait orang-orang atau menggait para followersnya atau mungkin non followers yang kemudian ketika melihat postingan itu tuh ada minat untuk memfollow akun kita gitu. Jadi itu eh, pengaruh dari pengelolaan media Instagramnya itu sangat besar, tapi juga bergantung pada seberapa apa ya, seberapa menarik mungkin ya, atau seberapa sering sih kita itu mempublikasikan terkait suatu permasalahan gitu. Jadi sangat bisa dan sangat mungkin memberikan pengaruh yang baik asalkan dari pengelolaan media sosialnya terutama Instagramnya itu bisa menggait orang-orang untuk yuk kita sama-sama dapat edukasi di Instagram kita kayak gitu sih Teh. Oke, kalau misalnya dari Teteh nih, selaku bagian dari divisi humas juga, gimana sih Teh dari JBZ ini memberikan ruang interaktif pada media Instagram, interaktifnya terhadap audiens maupun sesama anggota mungkin ya yang terjadi di wadah Instagram @jaberzilenial ini.